Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 PIPS yang beranggotakan Saya Imam Mutiara Lestari. Saya Marcella. Saya Andi. Saya Elsa Maharani. Saya Saskia Triputri. Pada video ini kami akan membahas salah satu permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu Tidak saling mengenal antara tetangga kos meskipun kuliah di universitas yang sama. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk menganalisis fenomena tersebut menggunakan teori ilmu sosial serta memberikan solusi yang relevan. Suasana yang sepi, semua pintu tertutup rapat, tidak ada satupun interaksi yang terjadi. Hanya sekedar melirik, tetapi tidak berani untuk memulai pembicaraan. Entah pintu yang mana yang ada dan yang mana yang tidak ada orang di dalamnya. Sekedar berbalas senyum, tetapi tidak berani untuk bertanya. Mungkin semuanya ada di sana, tetapi dengan kesibukan yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda-beda. Di lingkungan kos mahasiswa, di sekitaran kampus, interaksi sosial itu seharusnya terjadi secara alami. Namun ternyata banyak loh mahasiswa yang tinggalnya itu berdampingan tetapi tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi beberapa faktor yang menjadi penyebabnya itu antara lain yang pertama kesibukan mereka, dan yang kedua adalah rasa sungkan, yang ketiga adalah perbedaan jam kegiatan, dan yang terakhir itu adalah lingkungan kos yang cenderung individual. Permisi Kak, boleh nanya sebentar nggak? Boleh. Kakak kenal nggak nih sama tetangga sebelah kos kakak? Kalau kenal sih enggak, tapi aku tahu orangnya. Soalnya kami tuh jarang ngobrol, jadi belum sempat kenalan. Menurut kakak, kenapa interaksi para penghuni kos jarang terjadi? Mungkin karena jadwalnya beda-beda ya, kegiatannya juga beda-beda kayak jadwal kuliah. Dan kadang tuh untuk mulai pembicaraan dulu tuh sungkan, karena kan aku di sini masih maba. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ini sih Kak, mau nggak waktunya, boleh nanya sebentar nggak? boleh banget. Kakak di sini kos semua nggak? Iya, kos. Nah, aku mau nanya nih, kakak kenal nggak sama tetangga sebelah kosan kakak? Kenal aja sih Kak, tapi nggak saling apa. Ya sama juga. Nah, menurut kakak-kakak nih, kenapa bisa nggak kenal sama tetangga kos kakak? Padahal kan sebelahan. Mungkin karena sisinya Kak, dan juga yang kuliahnya tuh pasti berbeda, jadi jarang. Ya karena kita kan sebelum kuliah tuh tugasnya banyak, jadi jarang tapi ketemu juga jarang, cuma tahu-tahu aja. Oke, terima kasih Kak. Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini berkaitan dengan individualisme pada masyarakat modern. Mahasiswa yang hidup di kota perantauan cenderung fokus pada aktivitas pribadi, sehingga interaksi sosial primer semakin berkurang. Menurut teori kontak sosial, kedekatan antar individu itu terbentuk melalui interaksi yang rutin. Jika penghuni antar kos itu tidak berinteraksi atau berkomunikasi, maka rasa percaya itu tidak terbentuk, sehingga hubungan akan tetap renggang. Dalam perspektif antropologi, dulu masyarakat Indonesia itu dikenal dengan budaya gotong royong dan juga keakraban antar tetangganya. Tetapi dalam lingkungan kos modern, pola kebiasaan itu berubah menjadi lebih tertutup dan juga lebih mandiri. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan interaksi antar penghuni kos, seperti misalnya tuh kayak mengadakan kumpul bersama, atau bisa juga dengan hal sederhana seperti makan malam bersama. Selain itu, pemilik kos bisa menyediakan tempat khusus untuk berkumpul agar penghuni kos punya tempat untuk berkumpul dan berinteraksi.
Membuat grup WhatsApp kos juga dapat mempermudah komunikasi antar penghuni kos, terutama dalam mengatur kegiatan bersama. Hal yang sederhana seperti membiasakan saling menyapa, "Hai," itu juga merupakan salah satu langkah awal loh untuk menciptakan lingkungan kos yang lebih akrab. Jika fenomena ini dijadikan materi pembelajaran IPS, maka topik yang paling relevan adalah interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Media yang dapat digunakan adalah video dokumenter seperti ini, poster, atau infografis agar siswa dapat memahami contoh nyata fenomena sosial. Jadi dapat kita simpulkan kalau kurangnya interaksi antar penghuni kos bukan hanya karena kesibukan saja, tetapi juga perubahan pola sosial di lingkungan modern. Namun, dengan adanya komunikasi yang baik, kegiatan bersama, dan juga kebiasaan saling menyapa, itu dapat membuat kegiatan di kos itu jadi lebih nyaman dan juga harmonis. Hal itu sederhana, cukup saling menyapa. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.